Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi ya di bulan Agustus ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang telah menyelamatkan kami. Tuhan yang menerima kami apa adanya. Dengan penuh cinta, Tuhan membuka diri kepada setiap kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Penerimaan Tuhan atas diri kami sebagaimana apa adanya kami, sungguh memberikan kekuatan kepada kami, membesarkan hati kami, dan itu membantu kami untuk menjalani kehidupan dengan positif. Kami akan membaca firman-Mu, kami butuh pertolongan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Roma pasal 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus ini negara kita Indonesia merayakan setiap bulannya, setiap tahunnya Bapak Ibu, di bulan Agustus negara kita Indonesia merayakan hari ulang tahun keberadaan negara kita. Dan kalau bicara tentang Indonesia, itu berarti bicara tentang kebinekaan. Kita ini hidup di Indonesia, kita hidup dalam dunia kebinekaan. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini bisa diterima dan menerima? Atau pertanyaan lain, apakah kita bisa menerima orang lain yang berbeda? Atau saya ganti kalimatnya Bapak Ibu, apakah kita bisa menerima kebinekaan? Kita bisa menerima perbedaan-perbedaan di antara kita. Kita saudara sekandung saja berbeda ya Bapak Ibu. Dan kadang-kadang saudara sekandung saja tidak bisa saling menerima. Nah, sedangkan padahal kita ini hidup di dunia bineka seperti di Indonesia ini. Jadi di sini menunjukkan begini Bapak Ibu, di dalam kehidupan bersama kita ada kebutuhan untuk diterima. Tetapi persoalannya ada juga kesulitan untuk menerima orang lain. Jadi gini, kita butuh diterima oleh orang lain. Tetapi orang lain punya kesulitan untuk menerima kita. Sama, orang lain punya kebutuhan untuk diterima oleh kita, tetapi kita punya kesulitan untuk menerima dia. Nah, gimana tuh Bapak Ibu? Itu sebabnya yang membuat kehidupan kita bersama itu tidak harmonis. Yang jadi persoalan adalah kalau kita ditolak Bapak Ibu, kita akan muncul menjadi pribadi yang menolak orang lain juga. Sama, orang lain itu kalau ditolak oleh kita, dia akan muncul menjadi pribadi yang menolak orang lain. Lalu bagaimana kita mengatasi ini Bapak Ibu Saudara? Syukur kepada Allah. Firman Tuhan yang kita baca tadi itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memotong lingkaran setan penolakan. Kita menolak diri kita sendiri dan menolak orang lain. Hasilnya adalah orang lain menolak kita. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Merujuk dari firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8, itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus memotong lingkaran penolakan itu. Dengan cara apa? Dengan cara Ia menerima setiap orang apa adanya. Jadi, lingkaran setan penolakan itu dipotong oleh Tuhan dengan cara menerima kita sebagaimana kita adanya. Firman Tuhan mengatakan ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika Tuhan Yesus menerima kita yang masih berdosa ini dengan cara menyerahkan dirinya, mati untuk kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menerima kita apa adanya. Dia membuka diri untuk kita. Maksud dari Tuhan Yesus memotong lingkaran setan penolakan ini adalah supaya terjadi perubahan mendasar. Jadi kita yang tadinya hakikat kita adalah pendosa, berubah menjadi hakikat terampun. Kita pendosa menjadi orang yang terampun, orang yang diampuni. Dari hakikat orang yang ditolak, kita diubahkan menjadi orang yang diterima. Itulah Tuhan Yesus menerima kita melalui kematiannya.
di atas kayu salib. Dia memotong lingkaran penolakan itu. Dia menerima setiap kita sebagaimana kita adanya. Supaya kita yang tadinya pendosa menjadi orang yang terampun. Kita yang tadinya ditolak menjadi orang yang diterima. Bapak Ibu, kelanjutannya adalah seperti ini. Firman ini mau mengatakan begini sederhananya. Kristus menerima kita supaya kita bisa menerima diri kita sendiri. Dengan Tuhan Yesus mengampuni kita itu, kita juga bisa menerima kita sendiri, diri kita sendiri, supaya kita juga bisa menerima orang lain. Karena mustahil Bapak Ibu kita menerima orang lain kalau kita menolak diri kita sendiri. Makanya Kristus menerima kita, supaya kita menerima diri sendiri, dan juga kita bisa menerima orang lain. Lalu orang lain yang kita terima itu, ia dapat menerima dirinya, dan juga menerima orang lain lagi. Itu caranya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memotong rantai setan penolakan, ya, lingkaran setan penolakan gitu. Jadi sebagaimana Kristus menerima kita, begitulah kita menerima orang lain. Rasul Paulus menegaskan di dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Menarik kan Bapak Ibu? Jadi kita bisa hidup dalam dunia bineka ini atau dalam kebinekaan. Kuncinya adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan pada kita. Tuhan menerima kita, kita membuka diri untuk diri kita, menerima diri kita, dan juga kita membuka diri untuk orang lain, menerima orang lain. Supaya orang lain ini juga menerima dirinya, dan juga bisa menerima orang lain. Bapak Ibu, kalau itu terjadi, maka setiap pribadi kita ini tidak akan muncul menjadi orang yang keras, sehingga keras pada diri sendiri, menolak diri sendiri, dan keras pada orang lain, menolak orang lain. Tapi yang terjadi adalah kita lunak pada diri kita sendiri, kita menerima diri kita, dan kita juga terbuka untuk menerima siapapun apa adanya, seperti yang Kristus telah lakukan pada kita. Nah, kalau dengan demikian, usaha perdamaian akan terjadi. Maka temanya sengaja saya beri, kebinekaan, titik 2, memotong lingkaran setan. Itu sikap yang harus kita kerjakan. Yesus sudah memotong lingkaran setan penolakan, maka kita juga murid-muridnya mengikuti jejak Tuhan kita. Kita juga memotong lingkaran setan penolakan. Kita menerima diri kita dan kita menerima orang lain. Supaya kita dapat bersahabat, bergaul dengan siapapun. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, taruhlah kasih sayang Tuhan di dalam hati kami, supaya kami menyambut penerimaan Tuhan atas diri kami menerima diri kami, dan kami juga terbuka untuk menerima sesama kami, sehingga sesama kami juga menerima diri mereka sendiri, dan juga menerima orang lain, termasuk menerima kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.